Oke, jadi kita baca dulu soalnya bareng-bareng. Di sini Andra pergi ke kampus UI dari kosan dengan mengendarai sepeda dengan kecepatan 10 km per jam. Dan telah memperhitungkan akan sampai di FH pada jam 2 siang. 10 km per jam sampainya jam 2 siang. Jika ia berkendara dengan kecepatan 15 km per jam, dia akan sampai di FH pukul 12 siang. Jadi kalau kecepatannya 15, sampainya jam 12 siang. Nah, pertanyaannya, kecepatan berapa yang harus ia gunakan jika ingin sampai di FH pukul 1 siang? Pertama nih 10 km per jam, sampainya jam 2. 15 km per jam, sampainya jam 12. Kecepatan berapa jika ingin sampai jam 1 siang? Nah, catatannya yang perlu diingat kalau soal kayak gini, pokoknya satu orang, Andra doang kan di sini, sama-sama dari kosan ke kampus UI. Jadi jaraknya pasti sama, kemudian waktu berangkatnya juga sama. Dan kita nggak tahu waktu berangkatnya itu jam berapa. Kita cuma tahu sampai di kampusnya jam segini-segini nih. Jadi pertama, catatannya kan tadi jaraknya sama. Jadi bisa kita bikin J sama dengan J kayak gini. Nah, J yang pertama ini, J itu kan rumusnya kecepatan kali waktu. Oke, J itu kecepatan dikali waktu. Nah, J yang pertama kita pakai kecepatan yang 10 ini. 10 dikali T. T-nya kita nggak tahu, karena kita cuma tahu sampainya jam 2. Tapi kan kita nggak tahu dia berangkatnya jam berapa. Dan T ini harusnya itu durasi. Jadi durasi perjalanannya itu berapa jam gitu. Bukan sampainya jam berapa, tapi durasi perjalanannya itu berapa jam. Kita nggak tahu. Jadi kita misalin T. Kemudian untuk J yang kedua ini yang sebelah kanan itu pakai yang kecepatan 15 ini. Nah, yang kecepatan 15 ini kemudian dikali T waktunya itu kenapa di min 2? Karena yang 15 km per jam ini sampainya itu lebih cepat 2 jam. Kan yang 10 ini jam 2, yang 15 jam 12. Berarti yang 15 ini lebih cepat 2 jam dari yang kecepatannya 10. Lebih cepat, 2 jam lebih cepat dari yang kecepatannya 10. Oke, jadi kalau kecepatannya 15 km per jam, dia akan sampai 2 jam lebih cepat dari yang kecepatannya 10 km per jam. Makanya di sini T-2. Jadi ini min 2 ini tergantung selisih jamnya ini berapa. Kalau misal selisih jamnya 30 menit, berarti T-nya ini T min setengah. Kalau selisih jamnya 15 menit, berarti T min seperempat atau 0,25. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini udah dapet nih 10 dikali T sama dengan 15 dikali T min 2. Kemudian bawahnya ini tinggal kita hitung aja 10T sama dengan 15 kali T terus 15 kali min 2 jadi 15 T min 30 sama dengan 30T sama dengan 30, 30-nya pindah ke depan, 10-nya ini pindah ke belakang jadi minus, jadinya tinggal 5T. Terus yang 30, kan tadinya minus, ke depan jadi 30. Nah, T-nya dapat nih 6 jam. Jadi, durasi yang ditempuh itu 6 jam perjalanan gitu. Kemudian, dapat nih, udah dapet T kan. Kemudian kita ke sini, dapat jarak kos ke kampus. Nah, jarak kos ke kampus ini kita bisa pakai rumus yang tadi nih, kan J sama dengan J. Nah, kita bisa pakai ini nih, 10 dikali T. Kan itu sama aja jarak kan, jadi bisa pakai itu. 10 dikali T. Nah, T-nya kita masukin yang tadi udah ketemu, 6 jam. Jadinya 10 T. 10 kali 6, jadinya 60 km. Jadi jarak kos ke kampus itu 60 km. Kemudian, selanjutnya, dari situ kita juga bisa tahu kapan waktu berangkat si Andra ini. Kan waktu berangkatnya tadi catatannya sama ya. Waktu berangkatnya itu pasti sama jamnya. Nah, kita bisa tahu dari waktu berangkat yang awal ini, yang kecepatannya 10 km per jam, dia kan sampainya jam 2. Nah, dikurangin tuh, jam 2, dikurangin T yang tadi, 6 jam. Jadi dikurangin 6 jam. Jadi dengan durasi perjalanan 6 jam tadi, sampainya jam 2. Nah, di situ kita bisa tahu, berarti berangkatnya jam berapa? Berarti kan 6 jam sebelum jam 2 siang. Nah, makanya dikurangin nih, jadinya jam 8. Jadi si Andra ini berangkatnya jam 8 pagi. Nah,
Habis itu, dari situ kita bisa tahu nih, kan balik lagi ke soal, kita ditanya ini, kecepatan berapa jika ingin sampai jam 1 siang? Oke, jadi keinginannya itu sampai jam 1 siang. Berangkatnya itu tadi udah diketahui nih di atasnya, yang tadi kita baru hitung tadi ini, jam 8. Waktu berangkatnya jam 8, pengen sampai jam 1 siang. Berarti durasi perjalanan yang harus ditempuh itu 5 jam kan? Nah, udah dapet nih durasi perjalanannya 5 jam, baru kita bisa hitung kecepatan. Kecepatan itu rumusnya jarak dibagi waktu, sama dengan tadi jaraknya ketemu ini 60 km dibagi 5 jam ini. Bagi 5, sama dengan 12 km per jam. Oke, terima kasih.